dari kemarin 3 tahun Laura meninggal ini, bahkan sebelum Laura meninggal, pas Laura sakit itu, everything feels moving on so fast gitu loh. Aku baru tahun ini yang benar-benar bangun. Wow. Rasanya kayak dari kemarin tuh kayak aku lagi tidur aja. Kita tuh yang sampai yang kayak benar-benar gak tidur. Aku bisa 2 hari gak tidur. Mungkin kita juga ada denial sedikit kali ya, karena kayak kita gak mau kalau yang kita lewatin tuh ternyata berat. Tapi setelah Lauranya gak ada, aku baru langsung ternyata itu berat banget ya. Sampai akhirnya kebawa mimpi juga. No. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Jadi ketika dia pertama kali pacaran, dia ini pertama kali pacaran banget nih. Dia tuh dari dulu gak pernah pacaran. Oke. Kayak deket-deket doang, tapi I don't think she understand pacaran tuh artinya apa sih gitu loh. Karena di Hungary dia masih umur 15 tahun. Dan itu pun juga kayak masih terlalu kecil untuk pacaran. Masih gitu. kecil sih menurutku. Jadi yang kayak dia, kayaknya semua yang di Hungary tuh kayak dianggap cuma temen aja sih. Yang menurutku tuh yang pacaran tuh yang benar-benar jalan berdua aja kayaknya gak pernah. Gitu, jadi makanya aku bilang dia kayaknya gak ngerti pacaran. Karena pacaran biasanya jalan berdua, ngedate. Ini enggak, dia pasti kalau jalan tuh pasti ngajak aku. Jadi kalau dia pacaran itu aku ikut. Jatuhnya kan kayak gak pacaran jadinya. Ada obat nyamuk di sebelahnya soalnya. Iya, jadi selalu kayak please temenin Ren. Oh my god. Aku tuh kalau nginget itu tuh kayak yang dulu dia gak mau lepas, bener-bener gak boleh lepas dari aku. Jadi yang sampai yang segitunya, makanya aku bilang ini tuh aku ngerti banget kenapa dia kayak gitu. Karena dia baru pertama kali banget pacaran dan aku gak ada di situ. Karena aku di Hungary, dia di Indo. Right. Mungkin kalau aku di Indo dia pasti yang kayak ayo Ren ikut Ren, temenin dong Ren, ini liatin dong Ren gitu. Pasti dia ada yang kayak gitu-gitunya kan. Right. Jadi dia tuh memang yang aku tahu tuh di Indo dia pernah 1 kali pacaran, yang mulai serius lah. Itu baru 1 kali. Terus yang kedua ini sama yang terakhir itu. Itu. Dan sayangnya it's a toxic relationship. Semua orang juga di berita juga semuanya udah ada dibilang kalau misalnya Laura mempunyai toxic relationship itu gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, spotlight di film Laura ini juga. One of them actually. Okay. Tapi I think lebih ke family sih. Lebih ke family ya. Aku ngelihatnya dari baca itunya juga dari script. Dia dan dari POV keluarga kan pasti lebih ke kekeluargaannya kan. Itu sih. Dan kayak kalau toksiknya pasti ada dan lebih ke sisterhood dan Lauranya sendiri sih. Karena sesuai judulnya kan namanya Laura. Betul. Jadi the movie will be about her. Will be focused on her, how she struggles, how she overcome those struggles. Jadi yang kayak gitu-gitunya sih, yang menurutku jadi fokus. Aku belum nonton ya, jadi kayak aku belum bisa nangkep nih kayak gimana nanti itunya. Dari skrip, tapi dari skrip sih, editannya beda banget. Takutnya gitu. Kadang kan kayak udah diedit, ntar kayak feelnya beda kan. Jadi kayak nggak tahu deh ntar gimana. Kemarin sempat ngelihat trailernya. Lihat trailernya. Pertama kali ngelihat trailernya gimana? Wah, aku benar-benar nangis sih. Bener-bener nangis karena selama dari kemarin 3 tahun Laura meninggal ini, bahkan sebelum Laura meninggal, pas Laura sakit itu everything feels moving on so fast gitu loh. Jadi kayak tek udah tiba-tiba dan karena berduka ya, aku sekarang ngerti berduka itu apa gitu. Terus kayak aku baru tahun ini yang benar-benar bangun. Rasanya kayak dari kemarin tuh kayak aku lagi tidur aja. Jadi most of the time I think kayak kalau kalian lihat aku di media itu I think I didn't even realize what I was talking or kayak yang sampai segitunya. Dan mama aku pun juga kayak gitu. Sampai ini tuh aku yang kayak waktu itu sempat ngobrol sama mama kayak yang mama aku kayak ngomong, Ren kamu rasanya kayak baru bangun tidur gak? Bangun tidur gimana? Ya kayaknya dari kemarin rasanya kayak gak hidup gitu. Kayaknya baru sekarang hidup lagi. Sampai segitunya. Dan itu benar banget. Jadi aku tuh benar-benar baru sekarang aku baru bisa fokus. Yang kayak orang nanya apa aku bisa jawab. Biasanya tuh kayaknya orang nanya apa aku jawabnya aneh deh. Jadi yang sampai yang segitunya. Jadi yang dari kemarin, apalagi pas Laura sakit itu juga kita sekeluarga sangat-sangat occupied dengan dia. Jadi kayak yang karena fokusnya hanya di Laura aja. Iya. Dan yang kayak kita tuh yang sampai yang kayak benar-benar gak tidur.
Aku bisa 2 hari gak tidur. Aku pernah yang baru awal-awal banget tuh bisa seminggu gak mandi. Karena there's no time to take shower. Sampai yang segitunya. Karena kan pas awal-awal Laura masih beradaptasi dengan dia. Aku juga beradaptasi dengan dianya. Dengan hidup-hidup aku yang barunya lagi. Jadi kayak kita tuh benar-benar lelah lah. Capek banget sih sebenarnya tuh. Jadi pas sekarang tuh yang baru kayak, oh ini yang terjadi ya. Makanya kemarin kayak viral gitu-gitu aku gak ngerti. Aku gak tahu kalau itu sampai segitunya. Dan pas nonton trailer tuh kayak, kan dikasih lihat tuh moments. Di situ kita kayak, oh ternyata yang kita lewatin parah banget ya. Kayak I think it's kayak lumayan parah sampai film worthy gitu loh. Jadi ternyata memang tragis. Mungkin kita juga ada denial sedikit kali ya. Karena kayak kita gak mau kalau yang kita lewatin tuh ternyata berat gitu. Tapi ternyata setelah itu kayak I think I'm more accepting it now. Kayak oh ternyata memang berat kok. Dan aku tuh dulu juga mikirnya yang Laura laluin itu kan berat banget. Tapi aku gak pernah beranggapan itu berat. Wow. Karena kayak for me at that time ya udah jalanin aja. Kayak aku go through with it aja. Tapi setelah Lauranya gak ada, aku baru langsung ternyata itu berat banget ya. Jadi kayak more of like realization of stuff sih. Banyak banget yang akhirnya tuh terbuka aja jadinya matanya. Jadi dari trailer itu actually a bit healing. Wow. Jadi kayak oh ternyata banyak ya yang kita lewatin. Dan padahal itu ya diperankan oleh Amanda juga, dan gila sih dia di situ mirip banget. Keren banget. Semua komentar-komentar orang di situ juga yang benar-benar gila, ini kayak Laura hidup lagi gitu melalui Amanda gitu. It's crazy. Dia her keren. acting is like wow, it's a new new kind of level ya. New kind of level gitu. It's so good. Dia dari awal aku masuk casting reading sama dia, aku udah yakin banget sih dia she will pull it through. Karena aku bisa ngeliat dia ngerjainnya dari hati. Like dia bener-bener yang semuanya tuh yang sedetail apapun dia pasti nanya ke aku. Dia bisa nih lagi syuting, sebelum syuting lagi mau mulai syuting dia pasti akan telepon aku. Tanya, Laura kayak gimana Ren? Ininya gini-gini gak? Aku benar gak cara ngomongnya Laura? Ini benar gak duduknya Laura kayak gini gak? Dia sampai segitunya. Dan aku bisa lihat kayak kadang kan aku suka main nih ke tempat syuting. Itu dia tuh pasti kayak aku datang dia lagi pakai earphone nontonin YouTube-nya Laura. Gila. Jadi yang kayak bener-bener she was so focused. She was doing it for her and for me actually. Jadi kayak aku bisa ngerasain dia, it's not just sebuah peran untuk dia. Ini buat dia tuh sangat apa ya? Mungkin karena dia kenal sama aku juga kali ya. Jadi dia juga ada rasa personalnya. Dan I don't know, I try to give those like energy, like Laura energy to her. Kayak Laura tuh kayak gini, sampai akhirnya kebawa mimpi juga. Iya sampai. Mimpi apa? Amanda mimpi, aku pun mimpi. Kalau aku tuh mimpinya, aku ingat banget aku mimpi. Terus di situ kayak bener-bener ruangannya kosong. Ini I will try to remember it like more vividly. Jadi kayak ruangannya tuh kosong dan putih semua. Terus ada Laura di situ. Laura benar-benar cuman kayak take my hand, kayak di Barbie. I swear. Tapi ini sebelum Barbie ya. Dia megang tangan aku, terus kayak dia nuntun aku. Terus dia nuntun, tiba-tiba dia nuntun gini, tiba-tiba dia balik badan. Terus pas balik-balik udah mukanya Amanda. Terus the next day I went to the lokasi syuting, terus kayak Amanda tiba-tiba aku mimpi Laura. So jadi itu kayak bener-bener interval kayak 1-2 days, 2 hari doang. Amanda ngomong, aku juga mimpi Laura. Aku mimpi kita duduk terus Laura ngajakin kenalan. So aku merinding, aku masih merinding kalau denger ceritanya. Karena I don't know, kayak mau percaya nggak percaya aneh aja buat aku. Mungkin karena tapi aku juga nggak pernah sih mimpiin Laura yang sampai tentang filmnya ya. Mostly tuh mimpinya tuh tentang kayak kita main aja, keseharian kita yang dulu. Jadi kayak lebih ke memories kan. Tapi ini something new karena dia gak ngomong, gak ngapa-ngapain, cuma nuntun terus tiba-tiba berubah. Amanda juga mimpinya sama, Lauranya minta kenalan. Jadi kayak lucu banget sih. Dan lokasinya sama. Jadi di kan, ruangan putih tersebut. Iya. Aneh banget sih. Aku gak ngerti apa itu pikiran semua orang kali ya, kayak what heaven would look like.
Right. Jadi kayak seperti itu, atau kayak mungkin karena aku sama Amanda juga udah ngobrol banyak, jadi imajinasi kita maybe in sync, jadi mirip, tapi it's so weird. Jadi memang kayaknya memang direstuin aja rasanya. Ya. Itu sih. Ya. Aneh banget sih. It's unexplainable. I don't know how to explain it actually. That's beautiful. Yeah. Waktu tadi gue pengen nanya, Janos sendiri gimana? Kayaknya kan Laura sama Janos tuh lumayan deket banget dengan YouTube-an bareng dan lain-lain gitu. Nah, how did he take it? At first, I know he was mad actually. Dia marah ke lakinya itu. Of course. Bener-bener yang semuanya juga, satu Indonesia. Iya juga. sih. Yeah. Tapi maybe on another level for him, karena dia laki satu-satunya kan. Dan semua kakaknya cewek, adiknya cewek. I think he have the sense of like, harusnya gue yang ngelindungin. Ya kan? Karena laki lah. Beda umurnya berapa tahun, sorry? Oh jauh sih sebenarnya. Kayak sama aku, dia 2011, aku 99. Jadi kayak aku 12 tahun. 12 tahun, jadi lumayan jauh. Sama Laura 13. Jadi memang sejauh itu sebenarnya jaraknya. Dan dia tuh yang kayak, aku bisa ngelihat dia sedih banget. Tapi karena laki, dipendem banget sama dia. Yang kayak yang benar-benar dia ketutup. Setiap aku tanya kayak, ya udah kayak gitu, ya sedih, ya udah gitu. Tapi nggak pernah cerita, benar-benar yang kayak cerita, aku suka banget ini gitu. Tapi I know for sure dia tuh yang marah sedih. Jadi kayak kegabung gitu, dan I feel actually really sorry for him karena at such a young age dia harus ngerasain hal itu kan. Yeah. Jadi itu yang buat aku move on sih sebenarnya. Jadi aku tuh nggak fokus sama duka aku fokus ke dukanya mereka. Itu sih anak pertama gimana ya? Being responsible. Iya. Terus kayak aku akhirnya ngelihat dia tuh menenggelamkan dirinya dengan game. Jadi dia tuh main game mulu, setiap hari game. Dia ngedistract ya? Iya, dia ngedistract feelingsnya itu. Terus kayak beberapa bulan pertama aku kayak ngeliat kayak, ini kayaknya gak sehat deh kalau dia kayak gini terus. So actually aku pernah mau bawa dia ke psikolog. Tapi aku tanya dia, everything I will ask him everything about anything actually. Jadi kayak aku tanya ke dia, gimana kalau kita ke psikolog? Kamu mau gak? Would you feel better if you go to like someone professional gitu-gitu? Terus dia bilang gak mau, karena dia akan ngerasa aneh. Dan aku gak mau itu jadi jati diri dia, karena dia juga masih terlalu muda menurutku untuk ngerti-ngerti tentang gue ada yang aneh nih, harus ke psikolog. Kayak menurutku I think at that age dia harus menemukan jati dirinya sendiri lah, tanpa bantuan orang lain menurutku. Karena kalau dibantu sama orang lain, apakah itu akan menjadi jati diri dia sendiri, apa karena influence orang lain itu kan. Tapi in a sense jadinya akhirnya berarti aku harus tampung nih duka dia. Wow. Ya kan. Jadi aku tuh dulu setiap hari, setiap malam I would go to his room, terus kita yang kayak ngobrol. Terus kayak, kamu gimana hari ini? I wouldn't even talk about Laura actually. Jadi kayak aku cuma pengen tahu aja dia hari ini tuh gimana. Jadi kayak kita yang benar-benar deep talk. Dan finally, akhirnya mulai sih dia perlahan-lahan sekarang tuh yang kayak cerita. Terus kayak yang, ya sebenarnya aku sedih tapi aku gak mau nangis di depan Iren gitu-gitu. Ya I understand karena laki kan. Terus kayak, I think aku juga ngerasa kayak, karena dulu pas Laura meninggal aku gak nangis di depan mereka at least. Jadi aku tuh gak pernah nangis di depan mereka. Dan aku tuh baru sadar kalau ternyata it's such a bad example. Karena ternyata aku justru harus nangis biar mereka lihat, oh ini gak apa-apa nangis gitu. Karena aku sebenarnya kalau nangis tuh aku pasti sendirian. Dan kayak aku akhirnya pas yang trailer keluar itu aku nangis, benar-benar nangis. Terus mereka akhirnya ngeliat aku nangis. Nah dari situ Janos akhirnya nangis juga. Akhirnya finally dia yang kayak, Ira nangis ya udah aku juga nangis. Yang sampai yang kita jadi ada ininya gitu, kayak benar-benar ngerasa, oh aku mungkin dia lebih relatable jadinya sama aku. Karena dia ngeliat aku gak nangis, terus dia bilang Iren aja yang cewek gak nangis. Kayak aku bisa ngerti sih jalur pikir dia gitu kan. Jadi akhirnya karena trailer itu dia nangis, terus kita akhirnya lebih ngobrol lagi, lebih dalam, lebih ini. Karena dia sekarang udah lumayan gede kan. Jadi kan udah 12 tahun nih, udah mau 13 tahun. Ya jadi kayak udah mulai inilah bisa diajak ngobrol. Waktu itu terjadi berarti 9 tahun ya? 9 tahun. Iya 9 tahun. Terlalu kecil sih. Iren sendiri gimana
berduka. How I pasti cope. pernah lah nge-google the berapa stages of grieving gitu ya. Gue sendiri to be honest gue lupa gitu kayak stage of grieving itu apa aja gitu. Mungkin bisa di Google juga. Tapi boleh nggak kasih tahu kita proses lu dari pengalaman lu sendiri ya. Gue yakin banget dari nyokap ada, dari bokap ada, Pasti semuanya dan itu beda-beda beda sih. semua. Tapi dari Iren sendiri bagaimana ketika lu harus berduka dan ya berduka secara sehat sih. Gue ngelihat lu sekarang aman gitu, sehat. You know, ya, gak gila gitu maksud gue. Almost. Right. Kalau aku sih, jujur dari kemarin aku justru ngerasanya linglung banget. Jadi kayak kalau mau dibilang berduka aku tuh sehat atau an example, actually no. Karena tetap semua orang akan menjalani dukanya sendiri-sendiri. Dan buat aku, duka aku tuh nggak selesai aja sih sebenarnya. Menurutku sampai sekarang, I don't think it will ever be gone actually. Kayak I don't think I will ever fully accept that she's actually gone gitu kan. Terus kayak aku cuman bisa tuh setiap hari, there are moments kayak aku nggak mau bangun dari kasur. Pernah malah aku sampai yang masih sebulan. Sampai sekarang? Kadang. Tapi kayak now it's getting better. Makanya kayak now I think I feel so much better right now. Gitu. Tapi kayak kemarin tuh kayak yang aku bisa nggak mandi seminggu. Saking I don't really have the energy. I really don't have it gitu. Untuk bangun dari kasur, untuk ini, aku benar-benar yang I think I kind of shut myself out juga sih. I would lock myself in my room every day gitu aja. Jadi kayak yang itu until I started journaling actually. Wow. Jadi aku journaling. Karena harus dikeluarin kan. Iya. Itu dikeluarinnya ke siapa? Maksudnya ada support system kah di sekelilingnya Iren atau mau gak mau harus di journaling gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Ke nyokap bokap juga? Enggak. Karena kalau aku cerita ke mereka kan juga lagi going through this exact same thing. Dan aku gak mau nambahin malah. Jadi kayak I think everyone is going through their own journey on their own. Itu sih. Jadi dan aku cuma bisa journaling. Karena aku bisa cerita ke temen aku. Tapi mereka juga cuma bisa dengerin atau kayak, and I don't want to burden anyone actually with this kind of pain. Karena what I'm having pain issues, and I don't want to involve anyone inside my pain. I actually sebenarnya I think I'm a bit in love with my pain in a weird way karena dengan aku sedih itu cuma menunjukkan cintanya aku sebesar apa ke Laura. Interesting. Ya kan? Dan ini I'm reading a really good book. Aku lupa lagi dari siapa, tapi judulnya itu tutorial mencuci piring. Tutorial mencuci piring. Wow. And it's so good. Okay, I'm gonna cry karena bukunya sebagus itu. And pas aku baca buku itu, aku belum selesai sih, aku kayak baru setengahnya gitu. Aku lebih sadar dengan journey aku berdukanya gitu. Jadi kayak at first I was so angry at everyone, even on mostly on myself. Kayak aku tuh orangnya keras. Laura pun tahu ini, aku keras banget ke Laura. Bayangin aku keras ke Laura yang udah sakit lumpuh, aku kerasin. Imagine on me. Jadi kayak aku ke diri aku tuh keras banget. Definisi dong, maksudnya kerasnya itu kayak tuh yang kayak tough love aja. Tough love. Jadi yang kayak misalkan ke Laura tuh males terapi. Aku tahu dia lagi nggak mood nggak ini, itu aku akan paksa. Aku seret, aku balik badan dia, aku balik terapi hari ini juga. Aku yang sampai segitunya. Disiplin pokoknya. Iya disiplin. I think very harsh. Gue juga. Dan kayak misalkan dia nggak mau makan, maunya disuapinin. Dan ini juga anjuran dokter, dia harus bisa sendiri semuanya kan. Dan aku tahu dia bisa makan sendiri. Jadi kayak dia bilang tangan aku capek pegel, nggak makan sendiri. Jadi yang sampai yang segitunya. Keras di situnya. Iya, aku kerasnya di situ. Dan aku ke diri aku sendiri lebih keras lagi. Yang kayak aku lebih keras lagi in a sense kayak I would love to help her. Tapi kalau aku suapin dia nanti nggak akan maju. Itu sih. Dan aku tuh orangnya kasianan banget kan. Jadi kayak aku ngeliat dia, aduh kasian banget lagi. Tapi kalau aku ini enggak ini, jadi I really have to put myself together first. Dan dari situ kayak yang aku marahnya tuh yang benar-benar ke semuanya. Ke Lauranya pun juga aku marah sedikit karena dia ninggalin aku in a sense.
Iya sih itu ada banget. Jadi kayak 5 stages of grief itu ternyata bener banget. Itu. Dan di buku yang ini tuh kayak dia ngajarin aku banget ternyata emang bener. Dan kayak ada satu kayak phrase gitu, dia kayak dia tulis kenapa dia itu paling suka mencuci piring. Karena pas mencuci piring itu kan ada sisa makanan banyak bla 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 yang harus dia buang, dan akhirnya dia buang pelan-pelan semua sampah-sampah, terus akhirnya dia cuci. In a sense it's a very philosophical, karena kayak jatuhnya tuh kayak aku harus ngebuang feelings aku, yang aku harus proses feelings aku yang toxic, yang marahnya itu udah harus di let go, and I have to clean my feelings myself. Jadi kayak kayak aku kayak I don't know, tapi kayak aku jadi kayak padahal cuma so simple cuci piring, tapi kayak aku jadi ngerasa banget kena banget gitu. Ternyata memang harus seperti itu. We have to deal with those emotions. Harus diatasin, harus diselesaikan. Sama kayak orang gak ada yang mau cuci piring. Siapa sih yang suka cuci piring? Like siapa yang suka berduka? So it's like that's so good. It's so good gitu kan. Jadi kayak keren banget sih. Dan akhirnya dari situ aku belajar, oh memang aku harus deal with my emotions. Dan honestly I don't trust anyone. So the only way is journaling. Aku tulis, dan di journal itu aku tulis hal-hal yang biasanya aku ceritain ke Laura aja. Right. Laura itu my diary. Dari kita kecil tuh kayak kita mau ngomongin orang sejelek apapun itu aku pasti ngomongin ke dia, karena aku tuh dia nggak akan ngejudge aku yang kayak dia nggak akan ngomong kalau kayak gitu sering orangnya. Itu dia nggak akan tuh kayak gitu. Dan vice versa gitu. Jadi dia kalau ngomongin orang ke aku, dan I lost that person. Dan gak mungkin aku ngepercayain orang lain dengan kayak gitu kan. Betul. Hal sensitif kayak gitu. Jadi yaudah aku journaling aja. Aku tulis, aku journaling, dan aku lebih kayak I feel so much better. Kayak aku bisa nih, kayak aku misalnya lagi sedih nangis, itu ntar aku journaling, ntar tiba-tiba udah stop aja nangisnya. Wow. Yang sampai yang segitu, it's actually a long journey. Dan it's ups and downs. Sebelumnya tapi emang suka journaling atau hanya gara-gara? Dulu aku pernah, tapi kayak nggak pernah dianggap serius. Sekarang baru yang kayak benar-benar. Kalau ini kayak journaling, kayak ada pelarian lah jadinya, dan pelariannya menurutku lumayan sehat. Jadi ya it's okay. Karena aku dulu tuh takut banget, aku malah jadi depresi. Dan I don't know, kayak aku yakin aku ada depresi. Aku yakin I have thoughts juga. Kayak I think menurutku it's very normal, karena buat aku yang aku lewatin juga berat. Itu kan. Jadi kayak ya udah. Tapi for me it's not about the past, it's about the future kan. Jadi aku benar-benar setiap hari cuma bisa fokus, oke, kedepannya mau ngapain lagi nih? Kedepannya harus ngapain lagi? Itu sih yang susah banget. Laura kan memang orangnya temenan sama siapapun. Dia mau supir taksi kayak, mau tukang ojek kayak, mau abang-abang kayak, dia pasti kayak, halo bang, apa kabar? Karena kita juga ngerasa kayak itu bukan siapa-siapa sih. Sebelum mereka kecelakaan, mereka tuh sebenarnya berantem gede banget. She knows that it's a toxic relationship gitu. Dari yang aku lihat, dia itu kenapa bisa setahan ini sama yang ini, karena dia doang yang bisa ngikutin. In the end we realize karena kayak dia ngikutin Laura ternyata karena ATM-nya kan di Laura. Dan mungkin juga Laura gak sadar kalau ternyata itu gaslight. Mungkin Laura juga pertama kali ngerasa relatable to someone kali ya. Karena kan dia gak nge-relate ke aku, tapi ke dia bisa relate.